Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan penelitian sejarah Jembatan Merah. Ikuti terus kegiatan kami ya. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan sekolah kita. Jadi kami itu sekolah di SMK Negeri 3 Parepare. Nah, kami akan mengunjungi Jembatan Merah dengan menaiki mobil angkot. Jarak sekolah kami dari Jembatan Merah yaitu sekitar 1,1 km. Nah, seperti inilah Jembatan Merah. Jadi kami telah sampai di Jembatan Merah Jalan Pasar Lekesi Parepare. Kemudian selanjutnya kami akan mewawancarai warga sekitar untuk penelitian Jembatan Merah ini. Jembatan Merah karena ada kejadian di sini, kayak ada orang meninggal, terus tidak dibuka, tidak dianu dengan baik. Oh, tidak dimakamkan dengan baik. Oh iya. Dimakamkan di mana? Kan dulu itu yang meninggal. Terus biasa juga itu langsung ada orang meninggal di situ di bawahnya. Iya, kenapa? Lewat pergi pasar. Mati mendadak? Iya, mati mendadak. Tidak tanpa penyebab? Iya. Mau pergi berdagang di pasar. Tiba-tiba mati. Terus di mana dikuburkan? Selamat dia. Oh, itu di belakang Jembatan Merah. Iya, Jembatan Merah. Karena Kapan berdirinya ini? Hilang. Kami pekalan. terjadinya kejadian meninggal itu orang yang tidak dikubur dengan baik. Iya. Lama nih Oh, jadi berarti ini jembatan sudah lama didirikan. Oh iya. Jembatan Merah itu pertama. Pantasan Jembatan Merah karena keramat nih. Oh iya. Kalau sejarah berdirinya masih tahun 1800-an kayaknya. Ikon salah satu ikon juga di kota Parepare Jembatan Merah. Tapi kalau menurut literatur aslinya yang saya ketahui bahwa dulu tidak seperti ini modelnya, nah begini ini kan sudah berapa kali pembaruan ya. Cuma dikatakan Jembatan Merah karena fisik bangunannya memang seperti itu, jembatan yang bercat merah. Tetapi kalau untuk bentuk originalnya itu sudah tidak seperti yang dulu lagi, karena sudah diperbarui PH seperti termasuk botol-botol semen di bawahnya itu kan seperti itu. Itu yang kami tahu keseluruhannya itu. Kalau mengenai tahun tepatnya berdiri Jembatan Merah mungkin sudah tahu 1900-an begitu kan ya, itu tepatnya di kami Oh iya. Yang bangun dari zaman pemerintahan siapa, wali kota keberapa, dia akan Jadi apa saja yang kakak ketahui tentang sejarah Jembatan Merah ini? Iya. Dulu itu Jembatan Merah katanya orang tempat keramat dulu ceritanya. Ini bekas kuburan Belanda sama kuburan Cina. Oh, berarti tahun lalu-laluan lah, seribuan lah. 2000-an. Dalam merdeka mi. Iya. Katanya kita takut jalan-jalan sampai pasar karena takut ditanu. Kalau pagi itu dilarang lewat di sana. Dulu bukan kayu jembatannya kayu. Tapi perbarui orang. Perbarui. Ya. Perbarui.
kita berpikir warna merah ternyata kami jembatan merah. Sekian dan terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak kenal itu toh. Jadi daerah jembatan merah itu Lakasi umumnya itu adalah daerah yang dulu awalnya adalah daerah pekuburan, daerah sekitar jembatan merah dan Jalan Lasinrang sebelah selatan. Khusus untuk lokasi pasar Lakasi itu hanyalah timbunan daerah rawa yang ditimbun. Jadi pada saat pembangunan daerah pasar itu dan sekitarnya itu ada beberapa kuburan Cina pertama di Parepare itu adalah daerah Lakasi. Mungkin sampai sekarang masih ada jejaknya. Kalau Anda ke sana masuk itu ke jembatan merah, masuk itu ada jalan dekat gereja, masih ada mungkin di situ kuburan Cina. Itu kuburan Cina pertama. Setelah ada pengembangan kota Parepare, maka kuburan Cina itu dipindahkan ke Kampung Baru, di Kelurahan Kampung Baru, di tepatnya Jalan Samsul Bahri. Dipindahkan ke sana kuburannya. Makanya itu kalau mengatakan daerah jembatan merah angker bisa saja, karena di situ seperti puskesmas itu sekarang itu adalah bekas kuburan di sana. Kuburan Cina awal pertama yang ada di Parepare itu dipindahkan, kemudian direlokasi. Itulah sekarang seperti itu. Mengenai bangunan jembatan merah tidak seperti dulu itu. Tidak ada jembatannya, hanya los terbagi dua kayak seperti dulu. Terbagi dua los begitu. Tidak ada jembatannya. Kalau tidak salah jembatannya itu tidak pernah dipugar. Jika tidak salah tahun 2000-an. Jika saya tidak salah ingat, model jembatannya itu dulu besi model jembatannya itu menyeberangnya ke sana besi, jika saya tidak salah ingat. Kemudian kenapa modelnya seperti ini, mungkin seperti kayu sekarang itu mungkin adalah menghormati asimilasi atau akulturasi masyarakat Parepare, dalam hal ini masyarakat Bugis dengan masyarakat Cina. Makanya modelnya seperti ada gaya Tionghoa begitu. Kenapa pilihan Pak warna merah? Warna merah. Memang saya tidak tahu kenapa warna merah. Memang dari dulu seperti itu dulu waktu besi. Memang warna merah. Kalau saya menurut saya kalau warna merah itu karena itu orang Tionghoa itu orang Cina memang identik dengan warna merah. Warna Cina itu identik dengan warna merah. Orang Cina tuh kan di sana itu dulu sekitar jembatan merah itu adalah daerah pekuburan Cina di situ sebenarnya sebelum direlokasi ke tempat lain. Jadi pada saat pembangunan daerah Lakasi itu disitulah kuburan direlokasi, maka dibuatlah jalan jembatan merah begitu. Itu Assalamualaikum Pak, saya dari SMK 3 dan ingin bertanya tentang sejarah di Jembatan Merah. Apa saja peristiwa dari jembatan tersebut? Kalau peristiwanya tidak ada, tapi asal mulanya itu daerah di situ sebenarnya itu dulu adalah kuburan orang Tionghoa atau orang Cina. Pada saat itu camat dijabat oleh Andi Aming. Kemudian tempat kantor camat itu juga bertempat tinggal di situ. Dan kemudian setelah dipugar itu kuburan tembus ke Lakasi,
Di situ didirikan jembatan. Itu diberi nama Jembatan Merah. Kalau secara logisnya itu sejarahnya cuma itu yang kami tahu. Tapi kapan terjadinya? Terjadinya mungkin sekitar tahun-tahun 70-an. 70-an itu terjadi dibikin, dan karena pada saat itu camat dijabat oleh Andi Aming. Andi Aming lah yang mendirikannya itu, karena pas di depan kantor camat yang sekarang dijadikan puskesmas Lakesi. Itu saja yang kami tahu. Kalau sejarah-sejarah lainnya atau cerita rakyat itu tidak ada sebenarnya. Begitu saya kejadiannya, karena di situ dulu ditempati oleh kuburan-kuburan Cina. Itulah yang terjadi di situ, makanya Jembatan Merah itu sudah melengket namanya di situ. Orang sudah kenal semua itu Jembatan Merah itu saja. Tidak ada mitosnya, tidak ada apa-apanya, kayak begitu diberi nama. Cuma itu yang kami bisa sampaikan, karena kami juga orang yang lahir di Parepare, tinggal di Parepare. Saya dilahirkan di Rumah Sakit Fatima, jadi sedikit banyak saya tahu juga masalah itu, karena saya ini asli Parepare. Ya cuma itu yang saya kami ketahui. Peristiwa apa yang terjadi di Jembatan Merah? Yang pertama aja kan itu Jembatan Merah dulu kan dulu kayu langsung Pak camat yang camat dulu, jadi hanya itu kayunya dicek merah nih, jadi menjadi merah, jadi merah. Kapan terjadinya? Itu 80-an barangkali itu 40-an? 80-an. Yes. Siapa saja yang terlibat? Itu pengandun di situ dengan lurahnya apanya yang dikerjakan oleh masyarakat gotong royong begini. Jalannya juga begitu dulu kan, jalannya dulu tidak baik. Tangganya dulu hanya di sana satu, di sini satu, nanti ini belakangnya baru tangga begini. Kenapa warna merah anunya? Karena itu khasnya itu dia kasih dikasih merah itu anunya, dikasih merah. Itu Jembatan Merah? Iya, itu kayunya. Bikin lagi kembali begini, merah itu hailnya, karena anunya khasnya itu merah. Itu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan latar belakangnya apa saja faktor pemicunya? Peristiwa tersebut terjadi karena adanya faktor penjajahan. Di Indonesia itu dijajah oleh Belanda, makanya terjadi Jembatan Merah tersebut dijadikan tempat pemantauan kapal-kapal asing dari pantai Parepare, Lakesi. Adanya penjajahan asing, makanya Parepare itu terkenal dengan Jembatan Merahnya. Apalagi faktor pemicunya? Penjajahan tadi di? Faktor pemicunya itu Bagaimana proses terjadinya? penjajahannya. Proses terjadinya karena Indonesia dijajah oleh negara asing. Seperti aku dan dia. Maka dari itu masyarakat itu dia membuat sebuah tempat untuk dijadikan sarana pemantauan kapal-kapal penjajah yang menjajah kita. Kenapa di warna Indonesia. merah?
dikatakan warna merah itu, merah kan berarti berani. Nah, jembatan merah, masyarakat kita ini berani, seperti Indonesia merah putih. Dijadikan merah karena di sana di bagian jembatan merah itu memang peristiwa berdarah. Baru warna putihnya Di sana kemarin ada namanya kuburan massal. Itu kuburan Cina, belakangan kuburan massal yang pertama itu. Di sana peristiwa berdarah, makanya dikatakan jembatan merah. Begini, ada dia punya jalan bagian atas, ada yang bagian bawah. Nah itu yang bagian atas itu kuburan massal itu yang dilewati terus. Ngeri. Makanya itu tidak ada yang berani ke Sirate itu jalanan. Karena memang di situ kuburan massal itu. Dulunya. Apa dampaknya terhadap kehidupan manusia? Dampak dari yang menjadi sejarah. Terhadap manusia? Menjadi sejarah Kota Parepare. Berarti tempat kejadiannya di Kota Parepare ini. Ketika peristiwa apa dan mitos apa yang terjadi pada jembatan merah? Banyak kejadian setelah sejarah itu. Mitosnya pokoknya masyarakat banyak yang kehilangan nyawa di sekitar situ. Ada yang dikabarkan hendak bunuh diri, ada yang lehernya ada bekas tali baru meninggal. Itu yang kebanyakan itu. Ada yang sering kali kalau tengah malam mendengar derap kuda. Itu yang karena memang dari dulu di sana itu semenjak penjajahan itu kuda sering lewat di sana. Pejuang-pejuang kita itu kan pakai kuda dari dulunya. Semenjak penjajahan. Selama jembatan tersebut menjadi benteng bagi masyarakat Parepare untuk mempertahankan wilayah kita di Parepare. Itulah video penelitian sejarah dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you for watching.